Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini ketemu di acara podcast SMA Islam Yakin Tutur. Di sini adalah podcast kita yang pertama, yang dimana podcast ini diselenggarakan untuk membicarakan tentang masalah pendidikan dan juga tentang hal-hal terkait dengan lingkungan sekolah. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu seorang waka kesiswaan. Betul Pak ya? Betul sekali. Tepuk tangan dong buat saya. Waka kesiswaan dari SMA Islam Yakin Tutur, yang mana beliau ini namanya juga belum saya sebutkan. Iya. Beliau ini bernama Bapak Muhammad Gufron. Biasanya dipanggil apa ini Pak? Saya biasa dipanggil Rafathar. Rafathar, keren. Tapi lebih banyak lagi yang manggil Mamat. Oh, Mamat. Oke. Kalau di sekolahnya? Kalau di sekolah ini yang manggil anak-anak biasanya Gufron. Pak Gufron gitu ya. Oke, berarti saya panggil Pak Gufron juga ya di sini ya. Oke. Pak Gufron ini adalah seorang wakil kesiswaan yang dimana beliaunya ini merencanakan tentang kegiatan-kegiatan dari kesiswaan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak Pak ya, yang direncanakan. Banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit Pak ya. Oke. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan itu program apa saja kira-kira yang jenengan ini rencanakan dan kira-kira bisa dijalankan di SMA Islam Yakin Tutur itu. Oke, kalau terkait dengan program kesiswaan sebetulnya banyak ya. Cuman kalau saya petakan itu ada program kegiatan harian, ada program kegiatan mingguan, program bulanan, dan juga tahunan. Jadi itu relasi Pak? Iya, jadi selama 1 tahun itu siswa itu punya kegiatan yang sudah ditentukan melalui program kerja atau kegiatan rapat kerja sekolah yang sudah direncanakan, sehingga kesiswaan itu punya kegiatan yang sudah dipetakan menjadi beberapa bagian tadi. Ada program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Oke. Kendala apa saja Pak kira-kira yang ditemui selama menjalankan atau mungkin merencanakan program ini? Kan banyak sekali kendala baik dari lingkungan sekolah ataupun dari siswa sendiri kira-kira. Kalau berbicara kendala itu pasti ada. Apalagi ini adalah di tahun pertama saya menjabat sebagai kesiswaan di sekolah SMA Islam Yakin Tutur ini, SMA ya, di tingkat SMA ya. Di tahun pertama, dan tentunya di awal-awal saya menjabat, karena mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah berjalan sebuah program kegiatan atau program kesiswaan, dan saya ada beberapa yang tinggal melanjutkan dan ada beberapa program yang baru. Dan terkait dengan kendala, kalau kendala itu sudah barang tentu sudah pasti ada. Nah, kendalanya itu pastinya adalah mungkin kalau di program kesiswaan yang baru pasti butuh. Ini kok ada suara kresek-kresek, mungkin studionya ada tikusnya mungkin ya. Sepertinya begitu Pak. Jadi kalau kendala itu mungkin kalau program baru itu perlu adanya sosialisasi, terus pembiasaan. Nah, akan tetapi kalau yang pasti itu kendalanya adalah ya sudah jelas dari siswa yang mungkin agak super sekali sehingga pengarahannya butuh ekstra dari siswa-siswa yang mungkin yang tidak super tadi. Ya bukan tidak super, artinya supernya itu berbeda dengan siswa yang tingkat supernya itu sudah bisa berjalan dengan seperti biasanya. Tapi kalau yang siswa yang sangat super ini, dalam tanda kutip super ya, itu kendalanya di situ. Sehingga ibaratnya menggiring bebek. Jadi kalau misalkan ada petani bebek atau yang angon bebek itu, wah, mecutinnya agak lebih ekstra ya. Di situ kendalanya. Kalau kendala untuk pelaksanaan kegiatannya, saya rasa tidak ada kendala yang berarti, hanya saja di siswa atau peserta didik yang sangat super itu tadi. Oke. Ini mengenai pembiasaan Pak ya? Ada pembiasaan ada. itu? Pembiasaan setiap hari itu masuk dalam program kesiswaan, program yang harian. Harian? Ya. Oke. Jadi mungkin kalau bisa dikupas itu ya ada program harian, program mingguan, program bulanan, dan tahunannya. Nah, kalau untuk masalah pembiasaan harian itu masuk di kategori program harian. Oke. Lalu dari semua program yang Pak Gufron ini rencanakan itu kan pasti ada target kan pasti Pak ya. Kira-kira potensi seperti apa yang
saat lulus itu bisa dikembangkan oleh siswa. Maksudnya kan kita kan kalau misalnya di sekolah kan pasti membekali siswa kan ya, membekali. Kira-kira potensi dari siswa ini kira-kira apa saja kira-kira Pak? Ya. Memang kalau di SMA kita, di SMA Islam Yakin Tutur ini memang tidak sama seperti sekolah kejuruan ya mungkin ya. Karena kalau kejuruan itu pasti ada yang spesifik, dia ada di jurusan apa dan nanti akhirnya lulusnya jadi apa kan begitu. Nah kalau di sekolah kita kan memang ini salah satunya basicnya adalah sekolah Islam berbasis Islam. Jadi mungkin kita juga penekanannya gimana caranya keilmuan agama tentang khususnya agama Islam itu anak lebih dalam dan terkait dengan skill ataupun yang lain dan lain sebagainya atau mungkin minat dan bakat itu mungkin bisa tersalurkan di ekstrakurikulernya. Jadi tetapi kalau berbicara tentang nantinya kalau sudah lulus itu misalkan tadi yang saya tekankan di nilai keagamaannya. Nah di program kesiswaan di SMA Islam Yakin Tutur ini kalau untuk nantinya lulusnya jadi apa minimal begini. Nah kalau untuk bisa naik di kelas dari kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12, kelas 12 lulusnya nanti, nah itu ada step by stepnya. Jadi misalkan begini, selain ada nilai akademis, mungkin nilai pelajaran kesehariannya siswa mungkin IPA, IPS, bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu yang didapatkan oleh guru. Tetapi kalau untuk bisa mungkin ada satu contoh dari kelas 10 bisa naik ke kelas 11, itu siswa wajib harus bisa doa sholat, doa sholat plus kunut dan juga surat-surat pendek. Ini wajib. Jadi siswa ketika sudah melaksanakan ujian UTS atau UAS dan lain sebagainya itu ketika belum setoran atau belum ke guru menyampaikan hafalan yang tadi itu yang kelas 10 itu tidak bisa naik ke kelas berikutnya atau ke kelas 11. Jadi syarat kenaikan di antara syarat begitu. Kalau yang kelas 11 naik ke kelas 12 itu syaratnya adalah wajib tahlil, hafal tahlil. Sehingga nanti kalau berbicara outputnya selesai jadi apa minimal mereka bisa itu semua. Bisa sholat untuk dirinya sendiri, ya kan? Terus kemudian tahlil dan tentunya di masyarakat khususnya di kultur NU itu pasti ada budaya tahlil kan? Iya pasti. Nah, jadi bisa bersaing juga dengan anak pesantren siswa kita. Di antaranya seperti itu. Nah, yang untuk yang kelas 3 ini karena mungkin sudah melewati kelas atau kelas 12, sudah melewati kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 prasyarat untuk jadi bisa lulus itu syaratnya juga harus bisa doa atau tata cara sholat jenazah. Jenazah itu juga penting. Nanti kalau siswa kita kalau misalkan naudzubillah ya misalkan orang tua atau keluarganya meninggal atau orang terdekat atau orang yang tetangganya meninggal khususnya orang tua. Kalau anak tidak bisa menyolati orang tuanya atau mendoakan orang tua melalui sholat jenazah itu tadi, nah itu seperti apa? Nah oleh karena itu karena basic kita juga sekolah Islam, jadi diantaranya memang penting hal-hal yang kita sampaikan tadi itu. Jadi termasuk program kegiatan kesiswaan diantaranya seperti itu. Iya, karena juga kalau orang ngelayat gitu ya, karena yang cuma sholat kan cuma sedikit sekali kan ya. Sedikit sekali. Kenapa? Karena berkaca dari fenomena sosial yang ada, mungkin tetangga kita atau mungkin tetangganya Pak Noto, mungkin kan untuk sholat jenazah saja kan yang mau sholat kan sedikit. Sedikit sekali. Karena mungkin faktornya tidak tahu caranya atau tidak tahu doa-doanya. Nah, dari berkaca dari situ, itu saya rasa bisa menjadi potensi di sekolahan kita. Bisa kita tanamkan secara penekanan khusus kepada siswa kita agar bisa seperti itu. Selain itu juga sekolah kan ada kegiatan PKL yang sudah bekerja, yang mana sekolah SMA Islam Yakin Tutur ini bekerja sama dengan koperasi, KUD, KPSP Setia Kawan dan juga wisata bakti alam juga begitu. Itu salah satu potensi atau mungkin juga yang nantinya outputnya siswa kita dari ilmu yang sudah didapat diaplikasikan di seperti itu. Khususnya tapi kita penekanannya karena kita basicnya Islam dan kulturnya ada KNU-an, oleh karena itu ya itu tadi utamanya. Jadi kayak siswa SMK gitu Pak ya, ada PKL juga. Ada gitu. PKL, makanya kalau yang umumnya yang tadi itu, yang PKL-nya kita mengaplikasikan keilmuan yang didapat di sekolah pada seperti di koperasi KPSP Setia Kawan di Nonggo Jajar dan juga tempat wisata bakti alam. Makanya branding kita itu kan terkenalnya juga
Semain Paris, SMA Islam Nongko Jajar Paris. Apa itu Paris? Pariwisata dan agribisnis. Oh, pariwisata. Nah, makanya pariwisatanya kita sudah bekerja sama dengan Bakti Alam, pariwisata di sana, dan juga agribisnis yang kita juga bekerja sama dengan koperasi. Koperasi KPSB. Oh ya, Sediakawan. KPSB Sediakawan. Oke. Begitu. Wow, cukup menarik sekali ya. Sekali. Iya. Kan tadi kan Pak Gufron juga menyebut adanya ekstrakurikuler yang cukup banyak. Kira-kira apa saja itu Pak yang diterapkan atau sudah diterapkan atau akan diterapkan mungkin? Kalau yang sudah berjalan sudah banyak sebetulnya. Cuman kalau kita berbicara di era tugas saya selaku kesiswaan untuk tahun ini kebetulan kurang lebih ada 8 sih sebetulnya yang kita fokuskan. Di antaranya ada Pagar Nusa. Pagar Nusa itu adalah salah satu seni bela diri yang dimiliki NU. Oleh karena itu, karena kita latar belakang atau basicnya juga KNU-an juga atau NU juga, oleh karena itu Pagar Nusa ada di ekstrakurikuler di SMA Islam Yakin Tutur. Terus yang kedua ada paduan suara ada. Terus kemudian ada juga pramuka dan itu menjadi salah satu ekstra wajib. Wajib itu ya. Seluruh siswa wajib harus berlabelkan atau punya pengalaman di bidang pramuka. Artinya kalau untuk yang pramuka siswa nggak boleh memilih tidak ikut gitu Pak ya? Tidak bisa, semuanya harus ikut. Jadi nanti ketika ada program kegiatan kepramukaan begitu, itu semua siswa wajib ikut. Misalkan ada persami atau mungkin ya mungkin yang diadakan oleh ranting begitu kegiatan kepramukaan. Nah itu siswa kita sudah siap tentunya ya, karena setiap ada itu siswa SMA wajib ikut. Terus kemudian ada korsik ataupun drum band di SMA Tutur itu sekarang tahun ini masih ada dan ada. Terus ada juga tata rias. Oh, ini paling menarik. Ini tergolong baru. Tata rias ini di SMA Islam Yakin Tutur tergolong baru. Karena itu karena sekarang eranya itu menjamurnya wedding organizer dan lain sebagainya, atau mungkin yang suka atau mungkin ingin bisa dan ingin nantinya ketika lulus itu punya kemampuan merias manten, atau mungkin juga ya, seperti bulan Agustus ini juga itu ladang bagi muang. Muang ya. Juga itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu dan juga sebelum menentukan adanya ekstra tata rias ini, itu sebelumnya kita riset dulu. Dalam artian riset kita meneliti minat dan bakat siswa itu pengen apa. Kalau misalkan ada tata rias, ada ekstra tata rias, kira-kira ada yang minat nggak? Ternyata yang siswi yang putri-putri itu ternyata juga banyak. Karena berkaca dari itu bisa dijadikan side job lainnya ya. Selain mungkin pekerjaan itu bisa dijadikan pekerjaan atau mata pencaharian lain yang bisa dilakukan di rumah, karena bisa nanti punya kemampuan merias manten, pengantin, ataupun juga saat karnaval mungkin kan banyak yang ingin di rias, terus juga termasuk kegiatan-kegiatan lain. Tapi khususnya di tata rias ini juga ditanamkan perawatan diri terhadap diri sendiri, khususnya wanita. Jadi kan wanita itu memang butuh berhias. Jadi perawatan diri itu seperti apa? Nah, itu di ekstra tata rias itu juga kemungkinan nanti akan ada. Karena tata rias itu tarifnya cukup tinggi Pak ya? Iya, kalau untuk kemudian cukup tinggi. Cuman kan sebelum mengarah untuk beli alat-alatnya nanti ya mungkin kita ajari dulu basic-basicnya di ekstra tata rias itu. Gitu. Terus kemudian selain tata rias ada juga ekstra sanggar seni. Sanggar seni. Kalau sanggar seni ini menghimpun semua seni-seni yang ada antaranya seni tari, seni musik, terus mungkin seni lukis juga gitu. Dan seni-seni yang lain yang ditampung di sanggar seni. Terus ada Al-Banjari juga. Al-Banjari itu saya rasa harus ada lah kalau di SMA Islam Yakin Tutur. Kenapa? Karena Al-Banjari adalah salah satu cara kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi dengan iringan rebana, kan begitu. Makanya selalu kepake ya itu ya. Setiap kali kegiatan keagamaan kan kalau misalnya kita masukkan Al-Banjari itu juga cukup bagus sekali Pak ya. Oke. Kalau dalam kegiatan yang
direncanakan ini, apakah ini kan biasanya anak-anak OSIS kan sering kali terlibat dalam kegiatan itu kan. Kira-kira dalam kegiatan ini anak-anak OSIS itu dilibatkan untuk membantu atau hanya sebagai peserta kegiatan ekstrakurikuler gitu Pak? Nah, ini backsound apa ini? Ada adzan ini. Oh iya, ada ini. Kita break dulu. Oke, boleh. Kita break dulu ya. Oke. Oke, pemirsa, kita break dulu ya. Soalnya di sini ada yang lewat dulu. Ada yang lewat dulu. Kita lanjut lagi obrolan kita karena tadi ada iklan. Ya benar. Tapi kewajiban sih, Ya, benar. menjawab. Ya. Oke, kita bisa lanjut Pak ya. Ya. Oke, gini dari kegiatan ekstrakurikuler ini kan pasti menjadi suatu kegiatan yang akan jadi kebanggaan bagi SMAI gitu Pak ya. Kira-kira dari sekian banyak kegiatan ekstrakurikuler yang sekiranya bisa menjadi kebanggaan dan bisa kita banggakan atau mungkin kita promosikan ke peserta didik baru itu kira-kira di bidang apa itu Pak? Yang mana kira-kira? Sebetulnya semua ekstra bisa kita banggakan, hanya saja begini, kalau berkaca dari yang sudah berprestasi gitu, diantaranya sebetulnya seperti Korsik itu sering berprestasi di era kejayaannya dulu. Dan juga paduan suara itu sangat berprestasi sekali sebetulnya. Kita sudah sering tampil di TVRI juga kan, paduan suara kita. Oh iya, pernah lihat. Itu diantaranya itu salah satu ekstra yang bisa kita banggakan. Terus drum band tadi sudah ya, itu pun drum band dulu juga sering mendapatkan sering juara, sering tampil di Gradi begitu ya, di rumah dinasnya Gubernur Jawa Timur seperti itu. Terus juga Pencaksilat dulu juga itu ya sering menjuarai juga. Kalau yang baru-baru kan masih belum ada. Tapi saya rasa seperti Tata Rias itu nanti pasti akan sedikit membanggakan deh, karena itu menjanjikan juga untuk mengasah bakat siswa kita. Oke, ini kan kalau lihat manfaat bagi siswanya, tapi dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang ada ini kira-kira manfaat bagi masyarakat sekitarnya, misalnya apakah mungkin ada pengaruh bagi masyarakat atau apa mungkin? Semua ilmu itu pastinya akan bermanfaat di masyarakat, hanya tergantung dari si pemilik ilmunya atau siswa itu sendiri. Kalau siswa tersebut pasif di masyarakat, tidak mau mencoba untuk mengeksplor keilmuan yang didapat, ya termasuk ilmu yang diperoleh mungkin dari belajar dia saat di ekstrakurikuler begitu, dia tidak akan menjadi masyarakat yang aktif di lingkungannya. Tetapi kalau misalkan ilmunya itu diaplikasikan, ya semuanya pasti akan bermanfaat. Iya. Misalnya dia itu pernah ikut satu kegiatan mungkin ekstrakurikuler drum band mungkin kalau setelah itu kan dia mungkin bisa mengajar drum band di sekolah lain. Bisa. Karena ada alumni kita itu malah justru sampai 2 sekolahan loh yang ditangani. Oh iya. Iya betul, ada alumni drum band itu yang sampai ngajar di beberapa sekolah. Itu tingkat SD atau tingkat SD. Nah, maka dari itu kalau misalkan seperti drum band atau di Korsik, kalau dia sudah punya ilmunya, nah ketika lulus dari sekolah, kok kemudian di sekolah di lingkungan sekitarnya entah MI atau madrasah atau mungkin SD kalau sekolah tersebut butuh pelatih, nah apalagi yang mungkin pelatih yang basic itu, nah itu bisa. Apalagi makanya siswa-siswa SMA Islam gitu tuh kalau misalkan ingin intinya begini, semua ekstra itu pasti akan bermanfaat, tergantung siswa tersebut menyerap ilmu di ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu seperti apa, serius atau hanya main-main atau hanya sekedar mengisi waktu, ya itu nanti bergantung pada mereka. Tapi saya yakin semua ekstra yang ada di SMA Islam yang Tutur itu semuanya pasti akan bermanfaat. Iya, termasuk juga saat itu ya kegiatan pramuka itu kan banyak sekali kan yang jadi pembina pramuka kan ya. Betul. Jadi pembina di ekstra di sekolah lain bisa, asalkan ya itu tadi niat dan punya kemauan pasti akan jadi. Iya. Lagi pula juga sayang juga misalnya udah punya ilmu yang cukup banyak, entah itu ilmu agama misalnya termasuk cara merawat jenazah, menyolati, tapi waktu terjun ke masyarakat tidak dimanfaatkan. Makanya tadi itu diantaranya yang ditekankan di sekolah kita untuk bisa naik ataupun lulus tadi itu karena tujuannya seperti itu, di masyarakat biar bermanfaat. Misalkan saja sholat jenazah saja.
kalau nggak bisa doanya, yang nggak mungkin bisa ikut sholat mendoakan jenazah. Makanya di sini harapannya minimal bermanfaat bagi orang tuanya minimal, seperti sholat jenazah itu. Nah, karena itu siswa itu atau mungkin tahlil. Kalau siswa kita hafal tahlil, disuruh memimpin tahlil, saya rasa pasti akan bisa. Lebih-lebih kalau misalkan untuk dirinya sendiri, untuk ziarah ke makam orang tuanya, kalau nggak bisa tahlil, mau bicara apa di depan makam orang tuanya? Maksudnya bondo Fatihah. Ya ngisi-ngisi kasihan orang tua juga yang sudah membiayai sekolah mulai dari SD sampai tingkat sekolah yang terakhir gitu. Dan untuk memperoleh ilmu seperti itu kan kemalasan siswa itu harus kita atasi dengan kewajiban kan gitu. Wajib hafal supaya bisa naik. Akhirnya ada kegiatan. Kalau tidak ada ya siswa akhirnya ya anggur-angguran gitu. Ya, makanya saya rasa seperti program kesiswaan yang tadi sudah saya sampaikan itu, saya rasa pasti insya Allah kalau siswa tersebut menangkap esensinya pasti akan bermanfaat bagi dirinya. Maksud nanti kalau ziarah, kalau nggak bisa tahlil, mau dinyanyikan lagu Indonesia Raya atau dimainkan MP3 pakai HP gitu Pak ya. Bisa telepon MP3 surat Yasin tahlil karo kepedem di tengah. Akhirnya sing muncul di telepon kancane atau di telepon orang lain muncul lagunya DJ Tanti. Ya kan nggak asik. Ya benar. Jadi kalau ilmu tapi tidak dimanfaatkan dengan baik juga pasti akan sia-sia sekali ya. Oke. Makanya ada pepatah Arab yang berbunyi al ilmu kasajari al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Jadi ketika ilmu tidak dimanfaatkan itu bagaikan pohon yang berbuah pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi sangat sia-sia. Sangat sia-sia sekali. Oh sayang sekali. Oke. Menyenangkan sekali obrolan kita hari ini. Kalau misalnya lain waktu kita undang untuk ngobrol-ngobrol lagi boleh Pak ya? Boleh asalkan budgetnya sesuai. Oke. Itu bisa kita bicarakan. Oke, teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Itu adalah pemaparan dari Wakil Kepala Bagian Kurikulum yang kesiswaan. Oh ya kesiswaan ya. Oh maaf. Kesiswaan yang memiliki banyak sekali program untuk memajukan sekolah ini di bidangnya masing-masing dan serta untuk memberikan kebanggaan bagi siswa, bagi sekolah, bahkan kebanggaan di masyarakat. Oke, demikian untuk podcast SMA Islam Yakin Tutur hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Gufron sudah hadir dan sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Terima kasih.